Ayah, mengapa kau membuat Rongce bangkrut? Mengapa kau menipuku? Kau sendiri yang menabrak, orang tak berguna, mati saja. Aceh, maafkan aku yang menghancurkan keluarga Rong. Menghancurkan segalanya. Menikahkanmu dengan Rongce hanya untuk memanfaatkanmu. Menghancurkan grup Rong. Kakak, segalamu sekarang milikku. Termasuk pacarmu. Hanya Wewe yang ada di hatiku, dulu bilang suka padamu. Hanya akting belaka. Aceh, aku bukan pion siapa-siapa. Aku hanya Zhao Zhao Emu. Zhao Zhao. Bunuh semua, jangan tinggalkan satu pun. Zhao Zhao. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti. Aku tahu kau terpaksa. Dimanfaatkan olehmu, aku rela. Zhao Zhao, jangan takut. Aku datang menemanimu. Kita takkan pernah terpisah. Aku terlahir kembali. Bahkan terlahir di hari pertunanganku dengan Rongce. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu oleh kalian. Kalian tidak hanya merebut ibuku, harta warisanku, tapi juga membunuhku. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Xiao Xiao. Menikahkanmu dengan Rongce hanya taktik sementara. Di hatiku, kau selamanya istriku. Ketulusanku padamu, seperti kalung berlian ini. Murni, kuat, abadi sampai mati. Bajingan, pandai juga berakting. Bagus, bajingan dan wanita bodoh, aku akan ambil bunganya dulu. Zheyuan, ini bukan air mata bintang? Ini mahal, kan? Memang benar sampah yang keluar dari panti asuhan. Cuma barang palsu, dia sudah tertipu. Xiao Xiao, apapun yang mahal. Asal bisa mengungkapkan ketulusanku padamu, itu berharga. Katanya teknik pembuatan air mata bintang sangat hebat, menggunakan rantai halus paduan terbaik. Sangat kuat. Bagaimanapun ditarik, takkan putus. Xiao Xiao, hentikan. Apa yang kau lakukan, Xiao Xiao? Li Xiao, kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Xiao Xiao, hentikan. Xiao Xiao. Li Zhao pura-pura bertunangan denganku. Lalu ingin mendapatkan apa dariku? Ternyata ketulusanmu seperti barang KW, mudah pecah. Aceh, pesta tunangan membosankan, pulang yuk. Ayuan, kamu baik-baik saja. Telepon Li Shu. Bilang Xiao Xiao agak aneh. Di pesta tunangan, masih berpelukan dengan mantan pacar. Anggap aku tidak ada. Aceh, dengar penjelasanku. Barusan Lin Ziwan dia hanya. Li Zhao. Jangan tunjukkan wajah memelasmu itu. Sejak kecil di panti asuhan, seharusnya kamu tahu. Awalnya kupikir dia iblis yang tak bisa didekati. Tak disangka dia bisa untukku. Rela mengorbankan nyawanya. Zhao Zhao. Kamu seperti ini karena merasa bersalah? Li Zhao, tak bisakah kamu menurut? Aceh, aku. Nanti, kamu tinggal di sini. Tunggu. Hari ini hari tunangan kita. Tega. Membiarkan tunanganmu tidur sendirian?
Li Zhao, jangan lupa, terakhir kamu mabukkan aku. Mencuri dokumen tender. Proyek Timur Kota, membuat ayahmu untung besar. Kali ini, apalagi yang ingin kau curi dariku? Aceh. Aceh, dengar penjelasanku. Buang-buang waktu. Aceh, aku yang dulu menyakitimu terlalu dalam. Hingga kau tak mau percaya padaku. Ini balasan yang kudapat. Zhao Zhao, selama ini, aku selalu mencintaimu. Jangan sia-siakan aku lagi. Li Zhao, kamu. Li Zhao, kamu gila? Apa maumu? Aku menang taruhan. Aku tahu kamu pasti datang. Kamu ngapain? Menikmati malam pertamaku. Sudah bangun, jangan pura-pura tidur. Li Zhao, aktingmu semakin sempurna. Tunangan. Semalam puas? Memakai tubuhmu sendiri sebagai umpan. Siapa yang mengajarimu? Ayahmu yang pandai berhitung itu? Li Zhengye atau mantan pacarmu? Lin Zeyuan. Xiao Xiao. Rongje tidak curiga padamu kan? Soal tender itu. Pagi ini akan dibuka. Kau harus dapatkan harga dasarnya. Kau. Bagus, sangat bagus. Untuk mendapatkan rahasia dariku, kau rela menggunakan dirimu sendiri. Menyerahkan tubuhmu, Li Zhao, sungguh memalukan. Ternyata, di kehidupan sebelumnya terlalu banyak melakukan kebodohan. Jadi meski terlahir kembali, tetap tidak bisa mendapatkan kepercayaan Aceh. Tapi tidak apa, Aceh. Kau akan segera mengetahuinya. Jadi menurutmu semalam aku merayu habis-habisan untuk mendapatkan dokumen tender? Bukan begitu? Jika aku ingin mengkhianatimu, semalam aku seharusnya pergi ke ruang kerja. Mengambil foto komputermu bukan bersusah payah. Bersusah payah membuatmu tidur denganku. Hanya itu saja. Tunggu, kau merusak ponselku. Ganti. Tuan. Beli ponsel baru untuknya. Baik. Oh ya. Taruh dokumen tender akhir yang sudah ditandai di meja komputer ruang kerja. Untuk tanah di barat kota. Lalu siapkan mobil. Anda akan memberikan dokumen tender ke keluarga Li? Itu kan? Lakukan saja. Baik. Li Zhao, ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Sayal. Si sampah ini selalu gagal di saat penting. Telepon juga tidak bisa. Jangan dikira all the wrong sudah saya Ya gone? Li Xiu. Aku rasa Li Zhao agak aneh. Semalam di pesta pertunangan, dia hampir mensekiku. Apa dia tahu sesuatu? Tahu pun bagaimana? Dia cuma anak kecil, bisa apa? Tapi tender ini akan segera dimulai. Kita sudah mempersiapkan ini begitu lama, tidak boleh gagal sekarang. Tanpa harga dasar Rongje, bagaimana kita bisa ikut tender?
Lakukan saja seperti sebelumnya, ajukan 16,5 miliar, kita ambil risiko. Aku tidak percaya Rong Che bisa menang setiap kali. Sedangkan Liz Hao. Setelah proyek ini didapat, kita perlahan-lahan akan bereskan dia. Ayo, kita ke tempat acara. Nona Li, Tuan menyuruhku mengantarkan ponsel baru untukmu. Masuklah. Ada hal lain? Nona Li, Tuan ini beberapa tahun terakhir sangat tidak mudah, mulai dari nol sampai mencapai hari ini. Sebenarnya, Samuel ini demi Melon Dungamo. Kamu pergi dari panti asuhan di usia 12 tahun, lalu kembali ke keluarga Li. Dia, setelah keluar dari panti asuhan, dengan tangan kosong, di dunia bisnis. Berjuang keras membuka jalan. Setiap langkahnya, seperti berjalan di atas es tipis. Tuan sudah lama tahu keluarga Li tidak bermaksud baik. Dia tahu setelah kamu kembali ke keluarga Li, kamu akan diperlakukan tidak adil. Akan dimanfaatkan. Jadi, Tuan ingin membuat dirinya lebih kuat. Kuat sampai bisa melindungimu di bawah sayapnya. Tidak membiarkan siapapun menyakiti kamu. Nona Li, jika kamu ada sesuatu untuk dikatakan, langsung saja ke Tuan. Lagi pula, kebohongan lebih menyakiti Tuan. Wang Shu, terima kasih sudah memberitahuku ini. Aku mengerti. Aku tidak akan menyakitinya. Tidak akan pernah lagi. Baik. Aceh, percayalah padaku sekali lagi. Ayah, Liz Hao belum datang? Rong Che sudah datang. Ayah, Sao, akhirnya kamu menelepon. Urusannya sudah selesai? Dia tidak menyadari kamu, kan? ayah, aku sangat takut. Rong Che dia. Dia mengurungku. Anakku sayang, asalkan kamu sudah dapatkan barangnya. Ayah akan segera menyelamatkanmu. Aku sudah menemukannya. Tutup dulu ya, nanti aku kirim fotonya. Baik, anakku sayang. Xiao Wang, cepat ubah harga tender. Ubah jadi 12,8 miliar. Bagaimana? Li Zhao. Hancurkan dokumen tender keluarga Li. Mohon maaf atas penantiannya, semua dokumen proyek dari perusahaan yang ikut tender. Serta dokumen Panawarna Kir Telegirama Dangit Lengkap oleh staf kami. Hasil evaluasi akan diumumkan dengan resmi setelah komite mencapai kesepakatan bersama. Bos Rong, terima kasih atas kerendahan hatinya. Proyek ini sepertinya akan kami terima dengan senang hati. Kedepannya di area barat kota ini. Kami harap Bos Rong bisa lebih memperhatikan kami. Apa maksudmu? Berhenti. Sangat yakin ya? Tentu harus yakin dong. Lagi pula keluarga Li sudah mengorbankan anak perempuannya, si gadis itu. Meski tidak bisa dibanggakan, tapi setidaknya. Tidak SIA kami membesarkannya. Bos Li. Kau memanfaatkan kerinduan Sao Sao akan kasih sayang keluarga. Dan menjadikannya alat, hutang ini akan kubayar dengan bunga. Dan akan kuselesaikan denganmu. Bos Rong, di hadapan Akatan Dara dan keluarga. Kau selamanya akan menjadi orang asing. Benar, kakap dengan menggerakan yari. Li Zhao akan menjadi seperti anjing. Iya, kakakku itu memang dari lahir ditakdirkan menjadi anjing orang. Dulu anjing liar panti asuhan, sekarang menjadi anjing keluarga Li. Kedepannya, siapa tahu ganti majikan lagi. Ulangi lagi. Ayah. Ayah akan mengumumkan hasilnya.
Mohon maaf atas penantiannya setelah evaluasi yang ketat. Pemenang tender proyek pengembangan kawasan barat kota ini adalah Crop Rong dengan nilai tender 16 miliar. Selamat kepada Bos Rong. Apa yang terjadi? Li Shu, ini tidak mungkin. Penawaran mereka jelas-jelas 12,6 miliar. Kok bisa berubah jadi 16 miliar? Bos, saat tim kita mendekat. Ternyata kita sudah menang tender, jadi tidak perlu bertindak. Sekarang, percayalah padaku. Kau mengubah jumlah dokumen. Sengaja menjebak Li Zhengye. Kenapa? Li Zhao, kau yang menjebak kami. Apa yang kau bicarakan, Wei Wei? Aku tidak mengerti. Kau, Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Pasti ada kecurangan. Ya, ada dokumen tender, kami menuntut. Publikasikan dokumen tender Rong, Bos Li. Menurut aturan tender, dokumen tender tidak akan pernah dipublikasikan. Sebelumnya, semua peserta tender telah kami beritahu sebelumnya. Camel. Bos Li. Kalian begitu yakin dengan penawaran akhir grup Rong saya? Jangan-jangan menggunakan cara yang tidak terang. Mencuri rahasia bisnis grup Rong saya. Kamu ini memfitnah. Benarkah? Tindakan mata-mata bisnis bukan main-main. Ikut aku keluar. Li Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu jelaskan padaku. Apa kamu bekerja sama dengan Rong Che untuk menipuku? Dasar pengkhianat. Li Zhengye, kamu berhutang padaku. Aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat, ayahku yang baik. Permainan baru saja dimulai. Ayah. Aku melihatnya di komputer di ruang kerja. Jelas-jelas 12,6 miliar, aku juga tidak tahu. Bagaimana bisa begini? Ayah, aku ini anak kandungmu. Rong Che itu orang gila, dia memperlakukanku seperti tahanan setiap hari, aku bahkan membencinya. Mana mungkin aku mengkhianatimu untuknya, ayah? Kurasa kamu tidak berani. Bukan kamu. Jangan-jangan Rong Che sengaja membuat dokumen palsu. Hanya menunggu kita terjebak. Rong Che, kali ini kita dikibuli oleh Rong Che. Aku akan membuatnya membayar. Ini adalah alat penyadap dan pelacak. Cari cara untuk menyembunyikannya di tubuh Rong Che. Ayah, aku tidak berani. Jika dia mengetahuinya, dia akan membunuhku. Tidak berani. Atau tidak mau? Ayah, Ingat ini, gelang ibu. karena kamu telah mengkhianatiku, mengkhianati keluarga ini. Maka peninggalan ibumu untukmu. Tidak ada gunanya lagi. Jangan, ibu, adalah kenangan masa kecilku yang kabur. Satu-satunya sosok yang jelas. Mama, kenapa papa belum pulang? Papa sibuk kerja, besok dia pasti akan pulang menemani kamu. Kamu mau hadiah ulang tahun apa? Aku suka gelang mama. Baik. Terima kasih mama. Li Zhengye, kamu bilang akan pulang. Untuk menemani anak perempuanmu merayakan ulang tahun. Zhao Zhao. Sejak kamu hilang di usia 6 tahun, Mama tidak pernah berhenti mencarimu, bahkan sampai jatuh sakit dan meninggal dalam kesedihan. Sebelum meninggal, dia masih memegang gelang ini dan menyebut namamu. Sekarang kamu demi Rong Che, orang luar itu. Kamu mau mengkhianatinya, mengkhianati keluarga ini? Untuk mengambil kembali semua yang menjadi milik Mama. Aku sabar, baik. Aku lakukan. Aku mohon, jangan buang itu. Aku mohon.
Jangan buat aku kecewa. Aku agak tidak enak badan. Aku akan ke kamar dulu. Tunggu. Katakan. Keluarga Li memberi kamu perintah apa lagi? Tidak bisa. Pelacak punya fungsi penyadapan. Aku belum bisa jujur sekarang. Tidak ada. Dia hanya marah karena aku tidak becus, memarahiku, lalu aku. Aku hanya. Liz Hao, sepertinya rantai anjing keluarga Li. Kamu pakai dengan cukup nyaman ya, di acara tender hari ini. Sandiwara penderitaan ini. Dimainkan dengan sangat baik. Ini juga ide keluarga Li, kan? Apa? Pertama kamu pura-pura menyerah, lalu mengkhianati keluarga Li, langkah selanjutnya. Apakah giliranku, Rongce, untukmu? Terharu sampai menangis, mempercayaimu sepenuhnya, lalu kamu akan menjerumuskanku ke dalam kehancuran. Sial, kamu diam. Jelas-jelas kamu sengaja memanfaatkanku. Untuk menyebarkan informasi palsu, baru menang tender. Sekarang kamu malah memutarbalikkan fakta. Kalau kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu menikahiku? Kenapa dia hari ini sangat tidak seperti biasanya? Sejak kamu hilang di usia 6 tahun, Mama tidak pernah berhenti mencarimu, bahkan sampai jatuh sakit dan meninggal dalam kesedihan. Sebelum meninggal, dia masih memegang gelang ini dan menyebut namamu. Haruskah aku memberitahu Aceh? Apakah dia akan membantuku? Bagaimanapun juga. Gelang Mama, aku harus mengambilnya kembali. Nona Li, makan dulu. Tuan bilang hapmu rusak, suruh aku bawakan yang baru. Kartu SIM sudah dipasang. Apa sih yang dia sembunyikan dariku? Sudahlah, nanti setelah aku ambil kembali gelangnya, baru jelasin ke Aceh. Rongce, kamu di mana? Keluar sini. Rongce, cepat keluar. Dengar enggak? Liz Hao, kamu gila lagi? Liz Hao, kamu mau apa sih? Aceh. Aceh, kepalaku pusing. Aku takut. Temani aku, ya? Aku ada rapat di grup, harus pergi. Wang Shu, bawakan sarapan lagi untuknya. Kalau nggak nemenin, aku nggak mau makan. Kalau gitu, Ya sudah. Minum susu bareng aku dulu. Baru boleh pergi. mau main apa lagi ini? Tentu saja. Ciuman kamu. Liz Hao, tahu nggak pengkhianat paling takut apa? Mungkin. Ketahuan. Bukan. Yang paling mereka takutkan adalah hal yang paling berharga bagi mereka. Dihancurkan, diinjak-injak. Dengar baik-baik. Jangan paksa aku perlakukan kamu seperti ini lagi. Gimana urusannya? Rongce nggak tahu kan? Berhasil. Gelangnya, kembalikan. Buru-buru amat. Nanti setelah semuanya beres, pasti aku kembalikan. Aku mau sekarang. Atau aku telepon Roke. Bilang kalau kamu pasang pelacak di dia. Coba tebak. Dengan caranya, dia bakal ngapain ke kamu? Sudah berani. Ya? Baik, aku kasih. Setengah jam lagi, ketemuan di tempat biasa. Jangan telat. Ingat. Hanya boleh kamu sendiri yang datang.
Li Zhao si jalang itu akhirnya ada gunanya juga. Hei Sha, Li Jingyi. Bukannya kamu dari dulu pengen banget balas dendam sama Rongche si anak serigala itu? Kesempatanmu ada di depan mata. Kok naik taksi? Emangnya? Aku kan gak punya mobil. Apa maksudnya orang Rongche mengirimkan gelang untukku? Gelang yang tidak berharga. Pantas kamu ingat-ingat seperti ini? Karena aku adalah manusia yang punya darah, daging, dan perasaan. Kamu seharusnya bersyukur akan hal ini, bukan? Apa maksudmu? Kalau bukan karena aku memikirkan perasaan ibu, bagaimana mungkin aku bisa dibodohi oleh gelang giok tidak berharga yang kamu sebut? Bagaimana kamu berbicara dengan ayahmu? Sudah, aku sudah membantumu. Sekarang giliranmu memberitahuku. Kenapa kamu memata-matai Rongche? Kenapa? Selama ini, Rongche punya banyak musuh. Orang yang ingin membunuhnya bisa mengantre dari selatan sampai utara kota. Aku hanya memberikan bantuan kecil, membantu mereka menemukan sasaran dengan tepat. Kamu ingin membunuhnya? Ini namanya memanfaatkan orang lain untuk membunuh, mengerti? Sudah, gelang sudah diberikan, ikut aku pulang. Agar nanti tidak terkena percikan darah saat Rongche ramai. Dan membuatmu kotor. Tidak perlu. Urus saja dirimu sendiri. Tidak tahu terima kasih. Aceh, kamu. Pelacak itu sudah lama aku temukan. Aku juga tahu kamu menyelidiki Li Zhengyi. Dia memanfaatkan barang peninggalan ibumu untuk mengancammu. Pelacak itu ada alat penyadap, jadi saat itu aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Aku sudah mengalami banyak tipuan seperti ini sejak kecil. Aku suamimu, kamu harus percaya padaku. Bukan memilih bertindak sendiri. Saat tender kemarin, kupikir aku sudah menunjukkan sikapku. Tapi kemudian kamu. Kupikir kamu masih tidak percaya padaku. Sudahlah. Ini salahku. Si Yorong, lama tidak bertemu. Siapa orang ini? Heisa, Kenapa dia di sini? Bukannya pelacaknya sudah? Gadis cantik, mau lihat gelang di tanganmu? Putriku, terkejut? Tidak menyangka kan? Aku sudah menduga kamu akan berkhianat. Pelacak Rongche itu hanya pengalih perhatian. Senjata rahasianya tersembunyi di gelangmu. Karena kamu memilih mengkhianati keluarga Li. Memilih bersama Rongche, si gila itu sampai akhir. Jangan salahkan ayah ketiga. Li Zhao. Putriku yang baik, sekarang. Kamu dan Rongche si anak serigala ini. Bersiaplah menyambut kematian kalian. Turan. Aceh. tidak apa-apa, jangan takut. Lao Chen, bawa Nona Li pergi, cepat. Baik Tuan. Aceh. Jangan turun. Kita pergi bersama. Pergi bersama. Zhao Zhao. Target mereka adalah aku. Hanya jika aku turun, kamu akan aman. Jangan. Jika kita bersama, tidak ada yang bisa pergi. Zhao Zhao. Jangan Aceh. Jangan. Zhao Zhao. Bisa tahu perasaanmu. Bahkan jika hari ini mati di sini. Aku sudah puas. Lao Chen, cepat pergi. Aceh. Cepat pergi. Aceh. Jangan turun. Aceh. Mobil, jalan. Memang pantas disebut si Yorong. Sudah diambang kematian, masih tenang, sungguh kagum.
Hei Sha, sudah beberapa tahun tidak bertemu, bulu pun tidak tumbuh. APA. Aku bilang, dulu kamu juga pernah berjaya di Jiangcheng. Tak disangka, sekarang hanya bisa terpuruk. Menjadi alat bagi Li Zhengye yang tidak berguna itu. Rongce, kau masih berani menyebutnya, jika bukan karena kau menghancurkan perusahaanku, menghancurkan segalaku. Akankah aku sampai seperti ini? Semua ini ulahmu. Hari ini, aku akan manage semuanya, kawan-kawan. Serang! Mari kau. Siapa yang berani menyergapku? Li Zhao, kenapa kau datang? Bos Rong, Nona Li sudah gila. Dia menerjang mengambil setir, mobil belum berhenti sempurna. Dia sudah melompat turun, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Li Zhao, kau gila, kau tidak takut mati? Cepat kembali. Aku tidak pergi. Jika mati ya mati bersama. Rongce, kau si tampan, pesonamu tidak kecil ya. Sudah saatnya seperti ini, masih ada wanita yang mau mati untukmu. Gadis ini cantik, teman-teman. Nanti Serenganya pelen-pelen, bayar kita main perlahan. Cari mati. Tuan. Diam. Jongkok semua, jangan bergerak, jongkok semua. Bawa aku ke kantor polisi. Aceh. Aceh. Kamu sudah sadar. Bagaimana kabarmu? Kamu pingsan selama 3 hari. Minum air dulu. Baru saja kamu bilang, aku pingsan selama 3 hari. Berarti kamu menjagaku selama 3 hari, bahkan belum ganti baju? Aku khawatir padamu. Masih sakit? Kamu terluka untuk menyelamatkanku. Membuatku lebih sedih. Kenapa? Kamu sakit lagi? Kepalaku sedikit pusing. Butuh ciuman dari Zhao Zhao baru sembuh. Tidak bisa. Lukamu belum sembuh. Tunggu sampai sembuh, baru kita. Aku tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Li Zhengye, aku pasti akan membuatnya. Membayar mahal. Seperti kata pepatah, memukul ular harus di kepalanya. Li Zhengye saat ini sedang merencanakan untuk mengosongkan seluruh perusahaan Li. Dia melakukan ini hanya ingin meninggalkan cangkang kosong perusahaan Li dan beberapa utang besar lainnya untukmu, sementara dia akan membawa istrinya dan anaknya, Lin Zeiyuan, kabur ke luar negeri. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu tentang urusan istriku. Karena Li Zhengye sangat peduli dengan perusahaan itu, maka kita akan mulai dari perusahaan. Potong akarnya, biar dia tidak punya tempat untuk lari. Zhengye, kamu sudah pergi ke perusahaan pagi-pagi sekali? Si Heisa yang tidak berguna itu merusak rencanaku yang bagus. Untuk membuat Rongce keluar dengan selamat. Setelah ini, aku tidak tahu bagaimana dia akan balas dendam padaku. Aku harus cepat ke perusahaan, mengawasi situasi. Tidak perlu terburu-buru, setidaknya makan sarapan dulu. Aku tidak mau makan, tidak ada nafsu.
Bos Li, tidak baik, ada masalah. Rongshi. Rongsher Hila, mereka dengan Hila member saham kita. Sudah jatuh ke batas terendah. Apa katamu? Olangi lagi. Bos Li, pagi ini. Rongshi menggunakan dana besar, lalu tanpa memikirkan biaya. Menekan saham kita dengan gila-gilaan. Memicu kepanikan pasar, sekarang terlalu banyak yang ikut-ikutan menjual. Kita tidak sampai 10 menit setelah buka. Sudah bangkrut dan jatuh ke batas terendah. Ya, Bos Li, sepertinya mereka sama sekali tidak peduli dengan kerugian, hanya ingin menjatuhkan kita. Sekarang di bawah kantor penuh wartawan, telepon para pemegang saham. Sampai overload. Kantor sekarang sudah kacau balau. Bos Li, aku duluan ke kantor. Gila. Benar-benar gila, demi seorang wanita. Dia rela rugi besar. Aku. Suamiku, ayah. Wang Shu, kamu ini. Nona Li, Tuan bilang, bongkar semua ini. Kedepannya tidak perlu lagi. Kedepannya, tidak butuh lagi benda-benda dingin ini. Aku akan memandangmu dengan mataku sendiri. Setiap hari, setiap saat. Sepakat. Li Weiwei, kenapa dia datang? Mungkin mewakili ayahnya untuk menuntut keadilan. Apa yang kamu lakukan? Aku juga tidak melakukan apa-apa, cuma membuat saham Li Group jatuh sampai limit down. Sekalian pakai dana leverage. Short selling sedikit. Short selling pakai leverage? Aceh, risiko yang kamu tanggung sangat besar. Bagaimana kalau? Bodoh, khawatir aku rugi ya? Tentu saja, melawan mereka. Tidak sebanding dengan pengorbananmu. Sao. Bukankah kamu selalu ingin merebut kembali bisnis keluarga Su? Iya, tapi Jadi, saat saham Li Group jatuh ke titik terendah, aku atas namamu diam-diam mengumpulkan saham-saham kecil. Aku melakukan ini juga untuk istriku. Mempersiapkan merebut kembali tahta. terima kasih, Aceh. Lalu bagaimana kamu mau berterima kasih? Bayar dengan tubuh. Li Zhao, bajingan. Berani-beraninya kau menghancurkan keluarga Li. Menyakiti ayah, tapi tidak berani menemuiku. Kill your cow. Pengkhianat, keluar kau. Dia gila. Aku lihat dulu. Aku temani. Li Zhao, kill your. Tunang, jangan gegabah. Tenang. Bagaimana aku tenang? Ayah sakit, perusahaan hancur. Semua karena Li Zhao, bajingan pengkhianat itu. Dia bersekongkol dengan Rongsu Esahila. Untuk menjerat ayah kandungnya sendiri, terkutuklah. Li Weiwei, kalau masih berisik, silakan keluar. Baiklah, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersembunyi. Weiwei. Guci antik itu adalah produk dari dinasti Song, harganya lebih dari 4 juta. Hancurkan saja. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kondisi keuangan keluarga Li sekarang masih mampu menanggung ganti rugi. Li Zhao, akhirnya kamu mau keluar. Dasar wanita jahat. Itu ayah kandungmu sendiri. Kamu malah bersekongkol dengan orang lain untuk menjerumuskannya. Semoga kamu mati mengenaskan. Ayah kandung? Seseorang yang membawaku pulang. Hanya untuk menjadikanku pion, rela melakukan apa saja untuk memeras. Sisa-sisa nilai terakhirku, pantas disebut ayah kandung? Lalu apa? Tetap saja dia ayah kandungmu. Dia yang memberimu kehidupan, meskipun dia memanfaatkanmu. Kamu harus menerimanya. Aku pikir, setelah aksi Aceh kali ini, sudah jelas menunjukkan tekadku untuk memutus hubungan dengan kalian. Tapi aku tidak menyangka kamu masih sama sekali tidak berkembang. Masih mencoba membelengguku dengan sedikit rasa kekeluargaan yang tipis ini. Sungguh lucu. Kamu mengaku, semua ini perbuatanmu. Dasar wanita jalang. Kamu menghancurkan keluarga Li. Aku akan membunuhmu. Tenang dulu, jangan gegabah. Pikirkan Li Shu. Pikirkan perusahaan. Berani-beraninya mengganggu orangku di wilayahku, keluarga Li memang sungguh berani. Apa jadinya jika aku menghancurkan keluarga Li? Dia yang merasa sayang dengan ibu, untuk memerasku, bahkan berusaha membunuh orang yang kucintai. Aku ingin sekali memakan dagingnya, minum darahnya. Kamu. Orang yang kau cintai, bukan Sao Sao?
Bukankah yang kau cintai selalu aku? Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada Rongche? Aku akui, dulu aku pernah memiliki sedikit perasaan padamu. Tapi itu hanya karena kau satu-satunya yang bersikap baik padaku. Setelah aku dibawa kembali ke keluarga Li. Tapi kemudian aku tahu, beberapa gelas air hangatmu dulu. Beberapa kata perhatian yang tidak berarti itu, semuanya hanya karena aku menyandang gelar putih sulung keluarga Li dan masih memiliki nilai manfaat bagimu. Camel. Jadi aku sangat penasaran, bagaimana sekumpulan serigala dan harimau seperti kalian berani muncul di hadapanku hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Kakak, kami benar-benar sudah tahu salah. Kita tetap satu keluarga. Bisakah kau mengulurkan tanganmu? Selamat kenaya. Kamu benar-benar tahu salah? Salah. Grup Li sudah jatuh 3 hari berturut-turut. Ayah sudah 2 kali masuk ICU. Kalau kamu tidak bertindak sekarang, keluarga kita benar-benar hancur. Iya Sao, kami benar-benar tahu salah kami. Tolong kasihani kami. Kalau mau aku kasihani, bisa saja. Benarkah, Kak? Kamu benar-benar mau memberi kami kesempatan? Siapa yang suruh kamu berdiri? Jongkok. Kalau mau aku kasihani, bukan tidak mungkin. Kalian berdua, di sini, di depan aku dan Aceh. Saling menampar. Tamparannya harus keras. Kalau tamparannya memuaskanku dan membuatku lega, mungkin aku bisa memberi kalian kesempatan. Apa katamu? Li Zhou, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Ketika kalian memanfaatkanku dan menipu Aceh, kenapa tidak bilang keterlaluan? Kalian menggunakan Heisa sebagai alat. Saat ingin membunuhku dan Aceh, kenapa tidak bilang keterlaluan? Yang kulakukan padamu belum 1/1000. Xiao, lagi pula Wei Wei adalah keluarga. Keluarga Zhao Zhao hanya aku. Kalian ini siapa? Kalian. Baiklah, Li Zhou, aku beritahu kamu. Hari ini kamu mau kami saling menampar di sini. Itu tidak mungkin. Wei Wei, ayo pergi. Keluarga Li bangkrut, lagi pula tidak ada hubungannya dengan Lin Ziwan. Tapi Li Weiwei, ada satu hal yang mungkin belum kamu tahu. Lin Ziwan yang biasa menjilat keluarga Li. Diam-diam mungkin sudah mencari pengganti. Tidak. Apa maksudmu? Maksudku, tanya saja pada Lin Ziwan. Nanti kamu tahu. Anak haram keluarga Jiang. Istri direktur Wang yang sudah 50 tahun lebih. Dan juga keluarga Song. Jandali yang sudah ditinggal suami. Lin Ziwan, hubunganmu dengan mereka cukup dekat, kan? Tidak Wei Wei. Dengarkan penjelasanku, dia benar-benar memfitnah. Ternyata kamu timun busuk. Cocok denganmu. Kamu gila, kamu memukulku? Aku memukulmu karena kamu bajingan pengkhianat. Paisanya seperti anjing penjelat, menggigitiku. Merengek-rengek, tapi keluarga Li belum bangkrut. Kamu sudah buru-buru cari pengganti. Anak haram keluarga Jiang yang busuk itu. Nyonya Wang, si nenek tua itu. Lin Ziwan, kamu benar-benar membuatku jijik. Apa yang kamu lakukan? Lin Ziwan, kamu berani melawan. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Kamu. Sepertinya drama keluarga Li belum berakhir. Unggah video ini ke internet untuk harga saham keluarga Li. Ini akan menjadi suntikan semangat lagi. Kakak, aku benar-benar tahu salah. Aku sudah melakukan semua yang kau katakan. Tolong selamatkan ayah. Selamatkan keluarga Li. Melihat kalian saling serang seperti anjing, aku cukup senang. Ingin aku bebaskan Li Zhenye? Mimpi. Li Zhao. Kamu mereka hanya membalas dendam saja. Bawa dia keluar. Bawa pergi. Kamu. Aceh, aku lelah. Temani aku tidur siang. Lepaskan. Li Zhao. Kau pikir kau menang? Kau pikir balas dendammu berhasil? Ayah akan senang? Ibumu tidak akan pernah kembali. Waktu 10 tahunmu yang diculik juga tidak akan pernah kembali. Apa yang kau katakan? Diam. Biarkan dia bicara. Ayah, untuk menyingkirkan kalian berdua, ibu dan anak, sebagai batu sandungan. Pertama menyuruh orang pura-pura menculikmu. Lalu menyalahkan ibumu untuk semua ini. Akhirnya, menyaksikannya sendiri, penuh penyesalan dan depresi hingga meninggal.
lalu mencabut selang oksigennya dengan tangannya sendiri. Hanya untuk menyambut aku dan ibuku masuk ke keluarga ini. Liz Hao, kau masih merasa menang sekarang? Apa maksudmu? Sejak kau hilang, ibumu yang gila itu setiap hari menangis mencari anaknya, mentalnya hancur total. Ayah merasa dia mengganggu, lalu menyuruh orang memalsukan laporan psikiatri, mengurungnya di rumah sakit jiwa. Tutup mulutnya. Ya, Kau tahu bagaimana hidupnya di sana? Disetrum, diikat, disiram air dingin, seperti anjing. Dikurung dalam kandang. Bayangkan wajah ibumu, seperti anjing. Dikurung dalam kandang. Li Weiwei, aku akan membunuhmu. Tolong aku. Zhao Zhao tenang, jangan seperti ini. Dengarkan, lepaskan dan lihat aku. Zhao Zhao, lihat aku. Aceh. Lempar dia keluar, jika berani mendekat lagi, aku patahkan kakinya. Kilyar, Aceh, ibuku. Tuan, Tanggamu, Tidak apa-apa. Aku di sini, percayalah padaku. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Aceh, maaf, aku juga tidak tahu. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Sudah, tidak apa-apa, hanya luka ringan. Bangunlah. Tapi kenapa kau menghalangiku? Orang sampah seperti itu. Tidak layak kau terluka, bahkan jika harus mati bersama aku. Karena hidupmu jauh lebih berharga dari hidup mereka, aku tidak bisa hanya diam. Melihatmu menjerumuskan diri. Hanya untuk menyeret mereka. Bisa yang bilang, bagaimana dia memperlakukan aku tidak masalah, tapi aku tidak menyangka. Kematian ibu juga ulahnya. Bodoh. Apa yang baru saja kukatakan? Kau lupa semua. Jika kau mati bersama mereka, lalu aku bagaimana? Terima kasih, Aceh. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena mau hadir dalam hidupku. Terima kasih karena mau mencintaiku. Kalau begitu, lebih baik ganti cara berterima kasih. Hanya ini. Benar-benar tidak ada ketulusan. Aku akan mengajarmu cara berterima kasih. Tuan, Nona Li, setelah penyelidikan kami, Li Weiwei setelah meninggalkan sini, pergi ke klub pribadi yang sering dikunjungi Nona Jiang. Bersama Nyonya Wang Dong pergi ke villa pinggiran kota, memverifikasi apa yang kau katakan tentang perselingkuhan Lin Seiyuan. Ada lagi. Setelah Lin Seiyuan keluar, sepertinya ditinggalkan oleh Li Weiwei. Dia terus berdiri di depan pintu rumah Li, sepertinya ingin meminta maaf Li Weiwei. Kalau Li Zhengye Berbaring di rumah sakit, hidup atau mati belum diketahui. tidak. Segera kirim orang untuk mengawasi Li Zhengye di kamar pasien. Ya, Aceh, maksudmu? Li Zhengye sekarang di kamar pasien, hidup atau mati belum diketahui. Li Weiwei seharusnya sekarang tidak punya waktu untuk memikirkan masalah Lin Seiyuan yang menyebalkan itu. Kamu benar. Li Weiwei datang padaku untuk minta bantuan. Dia tidak perlu menyebut masa lalu ibuku. Dia melakukan ini. Bukan hanya untuk membuatku marah dengan kata-katanya. Tapi aku tidak bisa memikirkan alasan dia melakukan ini. Tidak bisa memikirkan juga tidak apa-apa. Lin Seiyuan sudah bersama Li Zhengye bertahun-tahun, aku tidak percaya. Dia tidak tahu masalah Li Zhengye yang menyebalkan itu. Kamu benar, anjing menggigit anjing, paling seru. Weiwei, aku difitnah oleh Li Zhao. Hanya kamu yang ada di hatiku, Weiwei. Tolong buka pintu, keluar, dengarkan penjelasanku. Boleh? Weiwei, rumor yang kamu dengar. Itu semua dibuat oleh Li Zhao yang jahat itu. Untuk memisahkan kita, aku bersumpah. Hanya kamu yang ada di hatiku, Weiwei. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Weiwei. Weiwei, wanita-wanita ITU.
Aku bahkan tidak menyentuhnya. Aku mencintaimu. Aku bersumpah. Kalau aku bohong, aku rela ditabrak mobil. Tolong. Beri aku kesempatan lagi. Kalau ayahku tidak berbaring di rumah sakit hari ini, apakah kamu akan datang untuk meminta maaf padaku? Ya, tentu saja. Wanita jahat dari keluarga Jiang sudah mengaku. Kamu memberinya tas edisi terbatas, pembantu keluarga Wang. Juga melihatmu keluar masuk di malam hari. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Wei, tidak seperti itu. Aku dengan wanita-wanita itu hanya sandiwara saja. Kamu hanya anak haram dari keluarga kecil. Di perusahaan bawah keluarga kami, seperti anjing yang mengemis. Hanya karena keluarga Li kamu bisa seperti sekarang. Tapi kau malah mengkhianatiku, menjilat wanita lain. Tidak seperti itu. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa itu. Harga mengkhianati keluarga Li. Tidak, Wei. Mulai sekarang, kalau aku melihatmu mendekati keluarga Li lagi, aku akan mematahkan kakimu. Pergi. Li Wei, kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Lin Seiwan. Sao, aku tahu kamu. Tidak akan meninggalkanku. Kotor, hati-hati. Lin Seiwan, tidak perlu banyak bicara. Kamu sebelumnya membantu Li Zhenye. Melakukan banyak hal kotor, sekarang kamu sudah menjadi buah si malakama keluarga Li. Li Zhenye kabur membawa uang. Pasti tidak akan membawamu. Kalau kamu ingin hidup, kamu harus bekerja sama denganku. Bagaimana kamu tahu dia akan? Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Itu tergantung pada berapa banyak kartu yang kamu pegang. Kamu ayah Li Zhenye. Selama bertahun-tahun, seharusnya kamu punya bukti untuk memasukkannya ke penjara. Tidak ada. Aku benar-benar tidak punya. Li Zhenye sangat hati-hati dalam bertindak. Dia tidak pernah membiarkanku menyentuh dokumen inti. Setiap kali dia menyuruhku melakukan sesuatu, dia memberikanku. Ponsel sekali pakai, setelah selesai langsung diambil. Aku tidak punya kesempatan untuk menyimpan bukti. Si licik ini susah ditangani. Dengan sifatnya, dia tidak akan tinggal diam. Apa rencananya sebenarnya? Sepertinya kamu tidak akan jujur sebelum melihat peti mati. Membuang waktu, Zhao kita pergi. Kalau begitu belas sampai Li Zhenye kabur membawa uang. Setelah semuanya terbongkar, kamu yang akan jadi kambing hitam, transfer aset ilegal. Mata-mata bisnis, ini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara sampai tua. Tunggu, aku bilang Li Weiwei pagi ini. Datang mencarimu sebenarnya untuk menghancurkan kalian. What's wrong? Boss Li dari Grapli. Datang bersama istri dan anaknya, dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Rongce, kalau kamu tidak ingin Li Zhao hancur reputasinya. Mari kita bicara baik-baik. Li Zhenye, kamu belum sembuh total, seharusnya beristirahat di rumah, bukan datang kemari. Ini drama apa sih? Jangan pura-pura tidak tahu di sini. Li Zhao mencoba membunuh dengan pisau, percobaan pembunuhan. Jika video ini tidak sengaja bocor, menurutmu, apakah dia akan kehilangan reputasi atau masuk penjara? Jadi, 5 miliar untuk membeli video ini, atau video ini akan dipublikasikan ke publik. 5 miliar? Bos Li benar-benar serakah ya? Keluarga Li memang mencari uang dengan cara seperti ini? Tapi, Kalian harusnya bertanya dulu pada saya, si pembunuh ini. Li Zhao, kau berani membawa wartawan? Berani sekali kau. Yang memasukkan bukti dan memeras bukan aku. Apa yang tidak berani aku lakukan? Apa yang kau katakan? Di APA yang kau palsukan? Li Zhenye, kita sudah bermusuhan lama. Jika video di tanganmu asli, kau sudah lama melapor ke polisi. Bukan seperti hari ini, sembunyi-sembunyi dan datang ke sini untuk memeras 5 miliar. Ya, kami tidak melapor ke polisi. Tapi itu karena Zhengye masih memikirkan sedikit rasa kasih sayang ayah dan anak. Dia tidak tega. Kakak, aku tahu kau membenciku, membenci ibu.
Kau ingin membunuhku, semua ini bisa aku maafkan. Tapi, ayah selalu ingin menebus kesalahannya padamu. Bagaimana bisa kau? Memikirkan keluarga, memaafkan, jadi kalian menggunakan video yang diedit dengan jahat untuk memeras tunanganku? Kakak, Li Zhao, jika kau tidak takut malu, aku juga tidak akan menutupi untukmu lagi. Semuanya, alasan aku tidak melapor ke polisi adalah karena hukum. Tidak bisa menghukumnya. Karena Li Zhao adalah seorang yang tidak bisa bertanggung jawab. Atas tindakannya, dia sakit jiwa. Ini adalah surat diagnosa dari rumah sakit jiwa paling terpercaya di Jiangcheng. Li Zhao menderita PTSD parah dan skizofrenia intermittent, sangat agresif, dan cenderung delusi. Nona Li, sudah berapa lama Anda menderita? Bos Rong, apakah Anda tahu tentang ini? Li Zhengye, kau bilang aku sakit jiwa? Buktinya mana? Lagi pula, kau sudah bukan pertama kali memasukkan surat sakit jiwa, kan? Aku bilang, apakah dulu kamu, seperti hari ini, menggunakan bukti dan video yang samar-samar ini untuk memaksa ibuku yang normal masuk ke rumah sakit jiwa? Jangan asal melemparkan tuduhan di sini. Jika kamu punya bukti, seperti aku, tunjukkanlah. Bukti? Kamu pikir aku tidak punya? Apa yang terjadi? Mereka sepertinya sudah tahu rencanaku dan datang dengan persiapan. Hehe, teknik mengintipmu sepertinya kurang bagus. Bagaimana kalau kita lihat bersama video aslinya? Ayah, untuk menyingkirkan kalian berdua, ibu dan anak, sebagai batu sandungan. Pertama-tama menyuruh orang untuk pura-pura menculikmu. Sejak kamu hilang, ibumu yang gila itu setiap hari menangis dan mencari anaknya, sampai mentalnya benar-benar hancur. Ayah merasa dia mengganggu, lalu memasukkan laporan pemeriksaan. Mengurungnya di rumah sakit jiwa, dan akhirnya, dengan tangannya sendiri mencabut selang oksigennya. Ketika Li Weiwei mencarimu, dia membawa kamera tersembunyi. Dia mengatakan hal-hal tentang tante, juga untuk sengaja memancing amarahmu. Ini merekam saat kamu kehilangan kendali. Jika berhasil, akan memeras kalian, menguangkan dan kabur. Jika gagal, seperti dulu memperlakukan tante, akan memperlakukanmu. Ternyata itu rencananya. Li Zhengye, Wang Menghua. Kejahatan besar yang dituduhkan dalam rekaman ini. Apa penjelasan kalian? Ini palsu, semuanya palsu. Aku sudah melihat ruang tamu kalian. Tidak ada kamera pengawas sama sekali. Bagaimana mungkin ada rekaman? Aku tadi tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar, Aceh sudah sejak lama menghapus kamera pengawas di rumah. Tapi apakah kamu lupa? Sebelum kamu mengatakan ini, apa yang kulakukan? Tuan Li Zhengye, apakah rekaman Nona Li Weiwei benar? Apakah Anda benar-benar merencanakan penculikan anak kandung sendiri dan pembunuhan istri? Naomi Wang Menghua, apakah Anda tahu dan terlibat dalam kejahatan ini? Sebagai istri sekarang, apa penjelasan Anda? Ini sungguh mengejutkan. Jika rekaman itu benar, ini adalah pembunuhan dengan sengaja. Li Zhengye, tolong jawab dengan jelas. Palsu. Rekaman ini adalah hasil sintetis tentang Li Zhao dan Rong Jie. Rumah sakit menuduh secara tidak benar, saya akan menuntut secara hukum. Tidak akan mentolerir. Li Zhengye. Masalah ini belum jelas, kalian semua jangan berpikir untuk pergi. Ini adalah penahanan ilegal. Saya akan melaporkanmu. Laporkan saya. Silakan, tapi sebelum itu, kamu perlu menjelaskan di depan wartawan. Jelaskan dengan jelas kepada Zhao Zhao. Jelaskan, apa yang harus saya jelaskan? Sudah saya katakan. Rekaman itu palsu. Masih membantah. Ini adalah cadangan. Bawa ke pusat pemeriksaan profesional, periksa, dalam setengah jam. Bawa laporannya kepada saya. Ya, tunggu. Bahkan jika rekaman itu bukan hasil sintetis rumah sakit, itu juga omong kosong Weiwei. Ucapan emosi sesaat. Ucapan emosi bagaimana bisa dijadikan bukti? Ucapan emosi. Orang normal mana yang bisa mengucapkan ucapan emosi seperti ini? Bos Li, kamu percaya? Apakah Li Weiwei bermasalah secara mental? Rong Jie, kamu berbohong. Untuk membersihkan nama Li Zhao, kamu malah mengatakan anak saya mengalami gangguan jiwa. Anak saya, bagaimana mungkin mengalami gangguan jiwa? Baik, jika tidak ada gangguan jiwa, maka tidak perlu pergi ke pusat pemeriksaan. Langsung bawa ke kantor polisi. Kamu, Ibyo, Dengarkan istri.
Kamu benar. Wei Wei mengalami gangguan jiwa. Ayah, saya tidak mengalami gangguan jiwa. Baik, karena Li Weiwei mengalami gangguan jiwa. Maka untuk kondisi mental Li Weiwei dan keamanan publik di sini, Bos Li, mohon segera bawa Li Weiwei ke rumah sakit jiwa. Kamu, apa yang kamu katakan? Saya katakan, bawa Li Weiwei ke rumah sakit jiwa. Baik, saya setuju dengan kalian. Bawa Wei Wei ke rumah sakit jiwa. Ayah, saya tidak mengalami gangguan jiwa. Saya tidak mau ke rumah sakit jiwa. Saya tidak sakit, ayah. Ayah, ibu tolong saya. Jingyi, katakan sesuatu, ayah. Perci. Li Zhenye, aku akan membalas apa yang kau lakukan pada ibuku. 1000 kali lipat, baik yang sudah maupun belum kau lakukan. Akan kutimpakan pada putrimu. Kau pikir, berapa lama dia bisa bertahan di sana? Li Zhao, Antarkan tamu. Sudah saatnya mengakhiri ini. Sheng Ye, Wei Wei dibawa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Rongce si gila itu. Li Zhao si jalan kecil. Mereka tidak akan melepaskan Wei Wei. Menangis tidak ada gunanya, awalnya merencanakan. Memanfaatkan Wei Wei untuk membuat keributan. Memeras Rongce, tapi malah terjebak. Seperti burung elang yang malah mematuk matanya sendiri. Sampai saat ini, tidak ada pilihan selain meminta Rongce dan Li Zhao untuk mati. Kau akan membunuh mereka? Kenapa kau takut? Aku tidak. Hanya hal ini. Kalau sampai ketahuan polisi. Polisi, selama ini, sudah berapa banyak kejahatan yang kulakukan? Mereka tidak pernah menangkapku. Rezeki ada dalam risiko. Asal Rongce dan Li Zhao mati, Wei Wei pasti akan dibebaskan. Bahkan seluruh grup Rong akan menjadi milikku, Li Zhenye. Dan juga Lin Jiwan. Li Zhao hari ini jelas sudah mempersiapkan diri. Mereka sudah tahu kita merekam video diam-diam. Selain Wei Wei dan aku yang tahu hal ini. Hanya dia. Tenang. Mereka bertiga, tidak ada yang akan luput. 30 juta, bantu aku bunuh beberapa orang, Sao. Karena kau punya rekaman Li Weiwei. Menudal Li Zhenyi. Kenapa tidak langsung serahkan ke polisi? Berputar-putar begitu jauh. Hanya menyelesaikan Li Weiwei seorang. Bukankah ini sia-sia? Begitu tidak sabar ingin menyerang mantan majikan. Aku juga memikirkanmu. Li Zhenyi sangat kejam. Pasti tidak akan tinggal diam. Semua itu sudah berlalu bertahun-tahun. Tidak ada bukti sama sekali, hanya dengan satu rekaman. Kau ingin menghukum Li Zhenye? Bisa menjerat Li Weiwei saja, sudah cukup bagus. Kalau bukan karena media dan rekaman ini hari ini, dia tidak akan terancam. Kita belum selesai bicara. Uang ini cukup untuk memulai hidup baru. Sao, aku tahu di hatimu. Masih ada aku. Dulu semua itu. Karina dipaksa Li Zhenyi. Jia menggengkam keluargaku. Aku benar-benar terpaksa. Sao, kau tahu di hatiku selalu. Coba kau bicara lagi. Li Zhenye itu seperti apa? Kau lebih tahu dariku. Dia pendendam, tidak akan melepaskanmu. Pengkhianat seperti kau. Pergi sekarang sebelum dia sempat menanganimu. Pura-pura APA? Sekarang kaya, keluarga Li dan Li Zhenye pergi semua ke neraka. Kau kenapa? Tidak senang? Tidak. Karena Lin Siwan? Kau cemburu ya? Siapa suruh dulu suka dia? Baik, aku akui, dulu memang ada. Perasaan sama-sama padanya, tapi aku sudah membayar untuk kebutaanku. Tidak bisakah kau memaafkanku sekali ini? Membayar? Membayar apa?
membayarnya adalah kehilanganmu. Apa maksudmu? Jangan sedih untuk masa lalu. Di masa depan, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati, percaya dan menemanimu. Baik. Kau yang bilang ya. Akhirnya sampai rumah, bisa istirahat. Jangan bergerak. Tidak baik. Hati-hati. Rongce. Lindungi bos. Berhenti. Aceh. Aceh jangan nakut-nakuti aku. Aceh. Aceh. Aku mohon jangan nakut-nakuti aku. Aceh. Zhao Zhao, aku di sini, aku baik-baik saja. Jangan menangis. Tersenyumlah. Ya, Aku tersenyum. Aku dengar katamu. Aceh, kamu tidak boleh mati. Kamu dengar tidak? Masih banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Aku belum cukup bilang aku mencintaimu. Kamu tidak boleh mati, Aceh. Zhao Zhao, Aceh. aku cinta. Aku. Aceh. Bangun, aku mohon bangun. Kamu bilang mau menikahiku. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku sendirian? Aceh, akhirnya kau bangun. Kau membuatku sangat takut. Tahu tidak? Jangan khawatir. Aku baik-baik saja, kan? Kamu tahu tidak? Dokter bilang hampir saja kamu. Sudah. Tenang. Sebelum menikahimu, aku pasti tidak akan mati. Kali ini. Berapa lama lagi kau menjagaku? Aku harus menjagamu. Apalagi, kamu terluka karena aku. Li Zhengye tidak memilih cara. Kali ini, hampir saja dia berhasil. Karena aku tidak mati. Aku harus tunjukkan padanya caraku. Oh ya. Bagaimana keadaan Li Zhengye sekarang? Setelah kamu terluka, Li Zhengye juga menghilang. Tapi aset grup Li terus dialihkan. Mengalihkan dana. Sepertinya dia ingin kabur. Kabur? Kali ini dia tidak bisa kabur. Bersembunyi seberapapun dalamnya, pasti ada yang membocorkan lokasinya. Maksudmu? Wang Menghua. Tuan Rong, Nona Li, sesuai aturan di sini. Tindakan perawatan tingkat tertinggi. Baru 3 hari, sudah jadi seperti ini. Kalian menyiksanya? Tidak, kami hanya mencukupi perintah Tuan Rong. Mengurung Li Weiwei sendirian, 24 jam. Tanpa kontak atau komunikasi apapun. Ditambah dia sudah dalam keadaan ketegangan dan ketakutan, wajar jika mentalnya runtuh. Meski sangat ingin melakukan hal yang mereka lakukan pada ibuku. Pada putrinya lagi. Tapi aku Aku mengerti. Lagi pula, semua akibat buruk ini.
adalah ulah Li Zhengye. Bangun. Li Zhao, kau. Akhirnya kau datang. Tolong lepaskan aku. Suruh mereka melipas aku. Aku benar-benar tidak tahan. Tunggu 2 hari lagi. Aku akan benar-benar jadi orang gila. Kamu tidak tahan? Lalu apakah ibuku tahan? Kamu baru dikurung berapa hari? Ibuku disiksa sampai mati oleh kalian. Li Weiwei, kamu pantas dapat hari ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu ingin membalas dendam untuk ibumu? Aku beritahu kamu. Mimpi. Ayah akan segera datang menyelamatkanku, ibu juga tidak akan membiarkanku. Begitu aku keluar. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua, pasangan brengsek ini. Oh ya? Seorang yang demi kekayaan bisa membunuh istrinya sendiri. Dan meninggalkan anak kandungnya sendiri. Sampai seperti itu, kamu masih berharap padanya? Untuk datang menyelamatkanmu? Harus kukatakan kamu bodoh. Atau seharusnya kukatakan kamu naif? Jadi, kalian, hari ini datang hanya untuk menertawakanku ya? Kami tidak begitu bosan, aku hanya ingin mengambil sesuatu dari Wang Menghua. Sekalian meminjam kamu sebagai sandera. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bisa. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku. Tenang, aku belum sekejam. Li Zhengye, Li Zhao, suruh mereka melipas aku. Lepaskan aku. Suruh mereka melipas aku. Berisik. Tutup mulutnya. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. ya, teruskan, lebih keras lagi, semakin kamu menderita. Ibumu akan semakin sakit hati. Benar. Kepala perawat. Nona Li. Katanya beberapa hari ini, Wang Menghua terus mengirim orang, menanyakan kondisi Li Weiwei dan perawatannya. Ya. Tapi sesuai perintah Tuan Rong, kami tidak bokorkan. Setengah kata pun. Ibu yang mengkhawatirkan anaknya, wajar saja, terus membiarkan hatinya tergantung. Juga tidak baik. Saatnya harus diberitahu, beritahu saja. Benarkan kepala perawat? Baik Nona Li, saya mengerti. Kita pergi. Li Zhao, lepaskan aku. Rong Si Yi. Li Zhao, biarkan aku pergi. Kembalilah, Li Zhao. Ada apa? Aceh. Aku baru saja melihat Li Weiwei diikat di sana. Aku sama sekali tidak merasa lega. Aku teringat ibu, apakah dulu dia juga seperti ini? Bahkan lebih. Li Zhengye, Wang Menghua. Bagaimana bisa mereka tega? Bagaimana bisa mereka berani? Sudah. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Ibu di alam baka, melihat semua yang kau lakukan hari ini untuknya. Melihatmu begitu kuat, begitu berani. Memperjuangkan keadilan untuknya, pasti sangat bangga padamu. Aceh. Aku ingin mengakhiri semua ini dengan tanganku sendiri. Harus cepat, dalam 3 hari, transfer sebanyak mungkin. Kau Hila. Zhengye, lihat, dia hampir tidak bisa bertahan. Perawat bilang dia punya kecenderungan bunuh diri. Kita harus segera selamatkan dia, sekarang juga. Kita sendiri sudah susah, bagaimana bisa menyelamatkannya? Lapor polisi, laporkan mereka karena penahanan ilegal. Tahu, sekarang polisi pajak dan penyelidikan ekonomi. Semua mata mengawasiku, aset perusahaan. Sudah dibukukan sebagian besar, jika tidak segera ditransfer. Jika kita tidak cover, kita sendiri akan masuk penjara. Mati di sini. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga. Harus menyelamatkan Weiwei. Paspor, perjanjian transfer aset, kau bersiap untuk kabur. Anak kita sedang dalam kesulitan besar. Kau malah ingin kabur, Li Zhengye. Apakah kau masih manusia? Aku tidak peduli jika Weiwei tidak diselamatkan. Tidak ada yang boleh pergi. Wanita Hila, jika mau mati, jangan ajak aku.
Aku beritahu, kapal sudah siap, 3 hari lagi. Jika mau ikut aku, kau harus tenang. Jika tidak mau, tinggal di sini dengan anak gila itu. Dan tunggu kematianmu. Jika ingin menyelamatkan anakmu, temui aku sendirian, kau tahu siapa aku. Aku datang, apa yang kau inginkan? Buat kesepakatan, bantu aku menjatuhkan Li Zhengye. Bantu aku temukan bukti kuat Li Zhengye menyewa pembunuh. Dan mencaplok harta keluarga Su sebagai gantinya. Aku akan segera bebaskan Li Weiwei. Dan memberi kalian, ibu dan anak, sejumlah uang yang cukup untuk pergi jauh. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan sisa hidup dengan tenang. Lepaskan Weiwei, beri kami uang dan biarkan kami pergi. Yang terakhir percaya, janji seperti ini, Lin Xiwan, kuburannya. Rumputnya sudah setinggi orang, kan? Kamu benar, jadi kamu harus lebih paham. Siapa sebenarnya yang membungkam Lin Xiwan? Li Zhengye bahkan tidak mau menyelamatkan anak kandungnya sendiri. Kamu pikir setelah dia berhasil kabur dan aman, dia akan membiarkan kalian, ibu dan anak, yang tahu semua rahasianya dan menjadi bebannya, tetap hidup? Wang Menghua, selain bekerja sama denganku, kamu tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Li Weiwei. Dan juga satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Baik, aku setuju. Tapi kamu harus bersumpah, setelah ini selesai. Kamu harus segera melepaskan Weiwei. Uangnya juga harus disiapkan sekarang. Bisa. Di dalam ini adalah dokumen asli. Pemalsuan surat keterangan penyakit mental Suanro oleh Li Zhengye. Pengambil alihan hak asuh secara ilegal, dan pengambil alihan aset inti. Crop Su. Dan beberapa bukti kunci. Ternyata kamu sudah mempersiapkan ini. Bukankah ini yang kamu inginkan? Li Zhengye mengkhianati mantan istrinya. Siapa tahu dia tidak akan menggunakan cara yang sama terhadapku. Aku menyimpan ini hanya untuk berjaga-jaga. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari. Kenapa? Semua rekening luar negeri Li Zhengye sudah selesai diproses. Proses transfer aset perusahaan akan selesai pukul 5 pagi 3 hari lagi. Setelah itu, dia akan segera ke luar negeri dari gudang timur. Dia sudah siap. Ini kesempatan terakhir kalian. Buktinya sudah jelas, perlu kita beritahu polisi sekarang. Untuk segera menangkap Li Zhengye. Aku ingin dia melihat kebebasan yang sudah di depan mata. Hancur berantakan. Sebentar lagi berhasil. Tinggal 1% lagi, uang kita akan aman. Ada apa denganmu? Kita sebentar lagi bisa pergi dari tempat sialan ini. Pergi ke luar negeri dan hidup bebas. Li Zhao SI Penchka, Ada APA dengannya? Li Zhengye mau kabur. Jangan-jangan dia ada masalah? Aku baru ingat, sepertinya paspor ketinggalan di mobil. Tunggu sebentar ya. Bukannya paspor ada di sini? Oh iya, dompet. Di dalamnya ada banyak uang tunai untuk darurat. Aku ambil dulu. Kau sengaja mengulur waktu. Aku tidak. Sayang, kita di perahu yang sama. Ngapain aku mengulur waktu? Apa ini? Jangan bergerak. Angkat tangan. Bagaimana bisa begini? Li Zhengye. Gimana rasanya gagal di detik terakhir? Kau, Li Zhao.
Li Zhengye, kau memasukkan surat keterangan sakit jiwa, merampas aset keluarga Su secara ilegal, dan selama ini kau melakukan pencucian uang. Bukti kejahatanmu memindahkan aset secara ilegal sudah aku laporkan. Kau ingin kabur ke luar negeri membawa uang haram ini? Mimpi. Aku tidak melakukan itu. Kau memfitnahku. Ini fitnah. Jika ini fitnah, maka seharusnya semua aset grup Su dan rekening luar negerimu yang kotor, kenapa dibekukan? Sekarang kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau. Dasar perempuan licik berani mengkhianatiku. Tolong! Wang Menghua, semua yang kulakukan selama ini. Kau terlibat dalam silia perbuatanku. Dari memberi obat pada Suanro, sampai memindahkan aset dan pencucian uang, kau adalah kaki tangan, rekan kejahatanku. Jika aku tidak bisa hidup, kau juga tidak akan baik-baik saja. Bawa dia. Li Zhao, Nyonya Wang, mohon ajak kami untuk membantu penyelidikan. kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Zhao Zhao, tolong selamatkan aku. Kau bilang akan membiarkanku pergi, kau berjanji. Memberi aku dan anakku jalan keluar. Li Zhao, kumohon. Bicaralah pada mereka, biarkan aku pergi. Wang Menghua, aku berjanji akan membiarkan Li Weiwei pergi. Tapi untukmu, jika hukum membebaskanmu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Sekarang, terimalah pengadilan hukum. Li Zhao, kau ingkar janji. Dasar perempuan lisik. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah, jangan sedih. Ini adalah hal yang harus dilalui keluarga Li. Bukan? Ibu, kami datang menjengukmu. Li Zhengye Wang Menghua sudah ditangkap, Mereka akhirnya. membayar perbuatan mereka, mendapat hukuman yang setimpal. Kamu di sana pasti bisa tenang sekarang. Aceh, kamu tahu tidak? Sebenarnya ibuku luar biasa. Dia membangun bisnis dari nol, mendirikan Su Group. Sebenarnya dia sudah tahu sifat asli Li Zhengye. Dia tidak bercerai hanya untuk memberiku lingkungan tumbuh yang stabil dan keluarga yang utuh. Ibu, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Aku sudah menemukan orang yang akan menemaniku seumur hidup. Dia adalah Rong Che. Ibuku dulu menikah dengannya dengan penuh sukacita, tapi akhirnya berakhir terluka. Aku takut akan menjadi seperti dia. Jadi aku selalu... Zhao Zhao. Tenang saja, hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Aku bersumpah. Aku akan selalu baik padamu, tidak akan sedikit pun menyakiti kamu. Jika aku melakukannya, aku akan. Aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Zhao Zhao, lihat. Ibu datang menjengukmu. Dia pasti sangat senang untukmu. Boss Rong. Setelah Li Zhengye dipenjara, grup Li, Kakao Balau, para pemegang saham kehilangan pemimpin. Sekarang mereka berebut kontrol, bertengkar tak karuan. Baik, aku mengerti. Zhao Zhao, apakah kamu ingin mengambil kembali bisnis keluarga Su? Apa maksudmu? Kakao, Senyuannya Kakao. Li Zhengye ditangkap, saham anjlok. Mitra bisnis memutuskan kontrak, bank menagih utang. Li Zhengye si brengsek ini. Dia menghancurkan perusahaan. Sekarang, yang terpenting adalah menstabilkan situasi. Rekomendasikan seseorang yang berwibawa untuk memimpin. Menurutku Bos Sang sangat dihormati. Sangat cocok, benar-benar. Bos Sang, menurutku juga bisa. Untuk pemimpin grup Li, aku sudah punya kandidatnya. Li Zhao, kamu datang untuk apa? Sekarang perusahaan berantakan, semua karena kamu. Kamu masih merasa perusahaan tidak cukup kacau? Sang Weidong, ulangi lagi. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu juga tidak salah, aku memang datang untuk membuat air ini lebih keruh lagi.
Karena mulai hari ini, Grup Li secara resmi berganti nama menjadi Grup Niansu. Liz Hao, kamu siapa? Berdasarkan apa kamu mengubah nama perusahaan? Bagaimana dengan sahamnya? Berapa banyak saham yang kamu pegang, sampai berani bicara senaknya di sini? Berdasarkan ini, Catatan transaksi saham, kapan ini terjadi? saham grup Li akhir-akhir ini jatuh seperti harga sayur. Aku hanya membeli beberapa untuk menyenangkan tunanganku. Apakah harus memberitahumu? Saham yang aku beli ini ditambah dengan warisan dari ibuku yang telah diambil secara ilegal oleh Lizanye selama bertahun-tahun. Saham awal, proporsi kepemilikan mencapai 37%. Artinya, sekarang aku adalah pemegang saham terbesar dari Grup Niansu. Meski begitu, kamu cuma anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Para pemegang saham tidak akan pernah menyerahkan perusahaan untuk kamu kelola. Setuju atau tidak, itu tidak penting karena kamu sudah dipecat. APA. Selama ini kamu mengambil keuntungan perusahaan secara ilegal, memasukkan laporan keuangan. Bukti pengalihan aset ilegal semuanya ada di sini. Divisi hukum akan menindaklanjuti masalah hukumnya, tenang saja. Kamu dan Lizanye tidak akan bisa lari. Ini. Sekarang, siapa lagi yang tidak setuju? Maju ke depan. Karena Nona Lee adalah pemegang saham mayoritas, maka wajar jika kamu menjadi direktur utama. Benar-benar, kami juga percaya grup Lee kami. Di bawah kepemimpinanmu. Oh tidak, maksudku grup Niansu akan mencapai kejayaan yang lebih baik. Lumayan. Ada sedikit gayaku. Ibu, aku menang. Kamu lihat? Wang Menghua, kamu bisa pergi. Benarkah? Tapi selama waktu ini, jangan meninggalkan Jiang Cheng. Kami akan memanggilmu untuk membantu penyelidikan apa saja. Baik, Pak Polisi. Bisa selamat kali ini karena mereka tidak punya bukti nyata. Lain kali belum tentu seberuntung ini. Untungnya di brankas rumah masih ada banyak uang tunai. Cukup untuk kabur dengan Weiwei dan hidup enak. Nyonya Wang, tolong berhenti. Kamu siapa kamu? Minggir, aku mau pulang. Ini bukan rumahmu lagi. Menurut keputusan pengadilan dan dokumen perubahan kepemilikan, villa ini dan semua harta milik keluarga Lee, termasuk barang-barang di dalamnya, sekarang milik Nona Liz Hao. Anda tidak berhak masuk. APA? Tidak mungkin. Ini rumahku, rumah yang kutinggali lebih dari 20 tahun. Liz Hao si jalang itu, atas dasar apa dia berani? Jangan biar kami susah. Silakan kalian sekarang. Kalau tidak, kami akan laporkan ke polisi. Li Zhao, kau jalang. Kill your cow. Kau pengkhianat. Keluar dan jelaskan. Kembalikan rumahku. Nyonya. Mama Wang. Liz Hao si jalang itu, dia ada di dalam, kan? Nona Li dan Tuan Rong sudah selesai urusan rumah ini pagi tadi. Dan pergi. Kami para pembantu keluarga Li juga sudah dipecat dan pergi. Kemana mereka pergi? Cepat katakan. Kudengar Tuan Rong menelepon. Katanya pergi ke rumah sakit jiwa di Gunung Jingan. Mereka ke Senabiut APA? Jangan-jangan mereka mau berbuat jahat pada Weiwei? Nyonya. Tuan Rong dan Nona Li sudah memenuhi perintah. Mencabut tindakan paksa padanya dan melakukan pemeriksaan dasar. Tapi kondisi mentalnya masih belum membaik. Li Weiwei, Li Zhao, kenapa kau datang? Pergi. Pergi. biarkan aku pergi. Kalau begitu, kamu mau pergi? Ini mobil Rongje. Mereka memang di sini. Mereka memang berniat jahat pada Weiwei. Li Zhao, kau wanita jahat. Kau menipuku. Kau akan mati menjenaskan. Tak kusangka setelah semua rencanaku. Akhirnya aku kalah dari anak Suanro. Sekarang aku tidak punya apa-apa, bahkan tidak bisa pulang. TAPI.
Kalau Li Zhao dan Rongse mati, apakah semuanya, termasuk harta itu, akan kembali ke tanganku? Ambil ini. Uang sebanyak ini untukku? Kenapa? Perseteruan generasi sebelumnya sudah selesai sampai di sini. Kamu sebagai penerima manfaat ada di sini. Sudah cukup lama menebus dosa. Aku bilang tidak akan menghabisi kamu. Dan tidak akan membiarkanmu hidup. Aku Li Zhao, janjiku ditepati. Lepaskan aku, serius. Ambil uang ini dan pergi dari Jiangcheng, jangan pernah kembali. Jalani hidupmu sendiri. Tunggu. Bagaimana aku pergi? Tempat terpencil begini, daerah angker. Aku tidak punya mobil, tidak bawa apa-apa. Bagaimana aku pergi? Pakai mobilku saja. Di depan rumah sakit, warna hitam. Kalau begitu kita tunggu di sini. Aku suruh Xiao San jemput. Siapa? Naomi Wang Menghua, kami Polisai Zhangcheng. Hello, Ada Keperluan APA? Mengenai kasus Li Zhengye. Ada beberapa detail penting yang perlu kami konfirmasi lagi. Apakah Anda ada waktu sekarang? Aku sedang sibuk. Nanti aku telepon lagi. Pergi. Rongse, Li Zhao. Pasangan brengsek ini mati saja. Wei Wei, Mama segera menyelamatkanmu. Xiao San segera sampai. Kita tunggu di luar saja. Li Zhao Rongse. Kalian bukannya sudah pergi pakai mobil? Kenapa ada di sini? Kamu memata-matai kami? Zhao Zhao datang untuk menepati janji. Melepaskan Li Weiwei. Kalau kamu masih mengganggu dan meributkan, aku tidak segan. Segera melibatkan polisi, membuatmu pulang lebih awal untuk membantu penyelidikan. Lepaskan Wei Wei, tepati janji. Lalu Wei Wei di mana? Kamu gila apa? Minggir. Li Zhao, cepat katakan padaku. Wei Wei di mana? Dia sebenarnya ada di mana? Dia tadi sudah bawa uang, pergi pakai mobil Aceh. Kamu tidak lihat? Tidak. Wei Wei. Bos, Nona Rongli. Kalian baik-baik saja, syukurlah. Aku tadi menerima alarm mobil Bos Rong. Katanya karena rem blong, lalu meledak. Aku kira kalian ada di mobil, sampai-sampai nyaris pingsan. Wei Wei. Mungkinkah dia yang mengutak-atik mobilnya? Wei Wei. Dia yang cari masalah sendiri. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Xiao San, urusan ini kuserahkan padamu. Sayap. Aceh, kamu datang. Kok nggak bawa bubble tea buat aku? Aku capek banget nih. Aku suruh Xiao San beliin. Kamu buru-buru banget datangnya. Aku mau kasih kabar terbaru. Kabar apa? Putusan pertama Li Zhengye sudah keluar. Dihukum penjara seumur hidup. Kalau Wang Menghua? Dia sih, karena stroke, sekarang lumpuh separuh badan. Masih terbaring di rumah sakit. Selain itu, rekaman mobil yang otomatis terunggah ke cloud juga membuktikan bahwa dialah dalam kecelakaan itu. Karena itu, dia diduga melakukan pembunuhan berencana. Kayaknya dia nggak bakal bisa keluar lagi seumur hidup. Kali ini, semuanya kembali ke asalnya. Seperti debu kembali ke tanah. Meski hari ini aku nggak beliin kamu bubble tea, tapi aku bawa hadiah lain.
Selain ini, ada kabar lain lagi. Zhao Zhao, kita sudah bertunangan. Hampir setengah tahun. Jadi, kapan pernikahanku? Dikembalikan padaku? Maksudmu, mengembalikan pernikahan? Kamu bilang, aku kayak wanita jahat. Masa lalu, cinta dan benci. Semuanya selesai hari ini. Zhao Zhao. Ini adalah saat kamu benar-benar melepaskan bayang-bayang masa lalu. Dan menyambut awal hidup yang baru. Aku berharap. Aku bisa menjadi titik awal hidup barumu. Aku mau.